Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas kita dengan lancar. Yang pertama yang kami hormati Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Lawak Kertosono, Dr. Kiai Haji Isrofil Amar MAG. Yang kami hormati Ketua Panitia Kuliah Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Kompetensi Bapak Aan Nasrullah SPD ME. Yang kami hormati Ibu Dosen Pembimbing Lapangan Ibu Siti Mahmudah MAG. Dan yang kami hormati narasumber Ibu Yeni Sriwulan Ahli Madya Kebidanan dan saudara-saudara webinar sekalian. Dan yang kami hormati rekan dari Ibu Yeni Rika Kurnia Asri AMD Kebidanan. Saudara sekalian, apa kabar? Baik, alhamdulillah, senang sekali. Perkenalkan, nama saya Najib Nabata, mahasiswa STAIM yang akan memandu acara webinar kita di siang yang cerah ini. Di sesi webinar kita kali ini akan membahas tentang peningkatan kualitas kesehatan dan gaya hidup sehat di tengah pandemi dalam perspektif Islam. Kenapa ada kata perspektif Islam? Karena kami adalah mahasiswa PAI yang bergerak di bidang keagamaan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi mengumumkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global. Hal ini diumumkan Rabu 11 Maret 2020 malam. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 126.000 orang di 123 negara. Dari Asia, Eropa, Amerika, hingga Afrika Selatan. Di Indonesia sendiri, sampai hari ini, tanggal 13 Agustus 2020, tercatat 127 lebih orang positif COVID, dengan 82.000 lebih orang sembuh dan 5.000 lebih orang meninggal dunia. Meski begitu, ancaman COVID ini belum selesai hingga nanti vaksin ditemukan dan diberikan kepada seluruh rakyat. Saudara sekalian, bicara mengenai kesehatan di tengah pandemi saat ini tentu merupakan sebuah makanan segar. Bagaimana tidak, dengan menjaga kesehatan, kita tentu bisa menjalankan kegiatan dan aktivitas kita dengan lancar dan dengan baik. Oleh karena itu, telah hadir bersama kita narasumber-narasumber yang pasti kompeten di bidang kesehatan. Ibu Yeni Sriwulan, Ahli Madya Kebidanan. Beliau akan memaparkan materinya terkait peningkatan kualitas kesehatan dalam pandangan seorang kedokteran. Kepada Ibu Yeni Sriwulan, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yuhar selaku pemateri 1 beserta para adik-adik mahasiswa STAIM Lawak, dan juga kepada seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertamanya perkenalkan, saya Yeni Sriwulan. Tempat tinggal saya di Katerban. Domisili saya di Katerban. Saya sebagai bidan desa Katerban, kerjanya di Puskesmas Baron, instansi saya. Di sini saya akan memberikan materi tentang COVID-19 ya. Kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang COVID-19.
COVID-19 itu merupakan suatu virus yang baru, sehingga pedomannya pun bisa berubah-ubah. Istilah dalam COVID-19 sesuai dengan pedoman transfusi yang keempat. Satu yaitu adalah orang dalam resiko atau ODR, semua orang yang datang dari zona merah dan hitam. Yang kedua dalam pengawasan atau ODP, orang yang mengalami batuk, pilek, panas, lemah, letih, lesu. Yang ketiga, pasien dalam pengawasan atau PDP, pasien yang sudah mengalami gejala lebih serius seperti nyeri telang, sesak, dan hasil rapid test reaktif. Kemudian yang nomor 4, orang tanpa gejala atau OTG, di mana orang yang pernah kontak dengan pasien konfirmasi meskipun tidak ada gejala. Dan yang kelima adalah konfirmasi pasien yang sudah menjalani pemeriksaan swab positif. Dan sesuai KMK revisi kelima yang di mana ISPA atau infeksi saluran pernafasan, ISPA berat atau pneumonia berat. Dan yang kedua adalah kasus probable. Kasus probable itu di mana kasus suspek dengan ISPA berat dia itu meninggal dunia atau kasus yang belum ada atau swabnya belum keluar, itu disebut dengan kasus probable. Kemudian kasus kontak erat, di mana kontak erat itu tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau konfirmasi. Kemudian sentuhan fisik dengan kasus probable atau yang terkonfirmasi. Merawat kasus probable atau konfirmasi tanpa APD atau sesuai dengan standar. Ini yang merawat ini biasanya para medis ya. Kemudian kasus konfirmasi, di mana kasus konfirmasi itu hasil PCR testnya positif dengan gejala simptomatik ataupun tanpa gejala asimptomatik. Dan kemudian selesai isolasi kasus konfirmasi asimptomatik 10 hari sejak pengambilan spesimen positif atau swab. Kasus probable atau kasus konfirmasi simptomatik atau 10 hari sejak pengambilan spesimen positif, 3 hari tanpa gejala. Kasus probable atau kasus konfirmasi dengan 1 kali hasil swab negatif. Kesimpulannya, perubahannya yaitu PDP, ODP, dan kontak erat dirubah menjadi suspek. OTG atau orang tanpa gejala itu dirubah menjadi kontak erat. Kasus konfirmasi yaitu ada 2, asimptomatik atau tanpa gejala, dan yang kedua simptomatik atau bergejala. Nah, di sini saya akan menunjukkan sebaran pasien yang terkena positif, sembuh ataupun meninggal. Ini per 12 Agustus di Provinsi Jawa Timur, terutama kita daerah Nganjuk. Kabupaten Nganjuk positifnya 248, itu positif. Kemudian yang sembuh 132 dan meninggal 29. Itu per kabupaten ya. Dan yang per kecamatan, di sini kan kita bareng langsung saja ya. Di kecamatan Baron pelaku perjalanannya 3.195, kontak eratnya 128, suspek 18, probable kosong, positif 17, sembuhnya 14.
Dan kemudian ini data dari kecamatan. Pertama kita di Katerban, pelaku perjalanannya 766, ODP-nya 1, PDP-nya 4, OTG 8 dan konfirmasi 1. Berarti kita tergolong di zona orang untuk Katerban. Oke. COVID-19 atau COVID-19 adalah coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Muncul pertama kali di Wuhan, Cina, dan masih belum diketahui asal mula penyebabnya. Dan penyebaran ke negara lain mulai Januari 2020. Dan Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret 2020. Nah, siapa yang bisa terkena COVID-19? Semua orang bisa tertular, tetapi infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Beberapa korban meninggal umumnya tidak hanya semata disebabkan oleh COVID-19, namun juga dipengaruhi faktor lain atau kerentanan seperti usia yang sudah tua sehingga daya tahan tubuh lemah dan juga penyakit lain yang sudah ada. Nah, infografis di sini ada 4 titik yang biasanya untuk gejalanya itu ada 4 titik, yaitu pangkal otak, ya, terus kemudian pangkal hidung, pangkal tenggorokan, dan paru-paru. Nah, di sini biasanya kalau di otak, yang menyerang otak itu biasanya gejalanya ya demam yang mungkin cukup tinggi. Dan kalau kasusnya itu berada di pangkal hidung, itu biasanya lemah letih lesu, badan pegal-pegal, dan gampang capek, lemah. Kemudian kalau di pangkal tenggorokan, itu biasanya pasien mengalami batuk pilek dan nyeri tenggorokan. Dan kemudian yang terakhir di paru-paru, dia itu pasien akan merasakan sesak atau kesulitan bernapas. Nah, sekarang untuk cara penularannya, yaitu ada 2, manusia dan benda dan ruangan. Dari manusia itu adalah percikan air liur, pengidap atau droplet, batuk dan bersin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Dan yang terakhir adalah dari tinja atau feses. Tapi ini jarang terjadi. Dari benda dan ruangan, itu biasanya semua benda yang terkena percikan air liur dan ingus pasien tadi yang mengidap konfirmasi corona. Itu untuk cara penularannya. Nah, sekarang untuk cara pencegahannya sebenarnya hampir sama ya, sama tadi yang disampaikan Pak Yuhal. Nah, di sini yaitu cuci tangan dengan sabun, dengan sabun dan menggunakan air mengalir. Jika tidak memungkinkan pakai hand sanitizer. Jadi kita kalau sesudah melakukan aktivitas, sesudah melakukan dan sebelum melakukan aktivitas kita untuk cuci tangan. Dan kemudian jaga jarak. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Dan kemudian hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum cuci tangan. Kemudian kenakan masker dan meningkatkan imunitas.
Selanjutnya, segera berobat atau ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala-gejala penyakit yang berhubungan dengan saluran pernapasan. Kemudian mengikuti anjuran pemerintah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Nah, sekarang untuk ringkasan alur manajemen kesehatan masyarakat. Kasus suspek, yaitu ISPA dan riwayat dari negara atau wilayah transmisi lokal orang dengan salah satu gejala atau tanpa ISPA dan riwayat kontak dengan pasien COVID-19. Yang ketiga, ISPA berat yang perlu perawatan rumah sakit, tidak ada penyebab lain. Kemudian dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan swab pertama dan kedua. Dan jika ringan, itu isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Sedang rawat di rumah sakit darurat. Apabila berat, rawat inap di rumah sakit rujukan. Jadi rujukan tertentu untuk kasus COVID-19. Kemudian akan menghasilkan probable, konfirmasi dan discarded. Selanjutnya untuk kontak erat atau tanpa gejala riwayat kontak dengan pasien konfirmasi atau probable. Dilakukan pemantauan selama 14 hari bagi petugas kesehatan. Dilakukan pemeriksaan swab segera setelah kasus dinyatakan sebagai probable atau konfirmasi. Kemudian karantina mandiri, suspek, mengarah ke suspek, konfirmasi dan discarded. Diagnosis dan penanganan COVID-19. Kasus probable apa tadi ya? Kasus suspek dengan ISPA berat itu biasanya pasiennya meninggal dengan gambaran klinis yang menyakitkan COVID-19 dan belum ada hasil. Jadi pasien belum ada hasil swabnya, belum keluar, atau pemeriksaan laboratoriumnya itu juga belum keluar. Kemudian kita rawat di rumah sakit atau rujukan. Dan kasus probable ini, jika hasil belum keluar, kita harus anjurkan untuk isolasi diri di rumah selama 14 hari. Kemudian juga bisa dari rujukan, bisa juga mengalami kematian. Untuk selesai isolasi, kemudian kita berikan waktu 3 hari lagi untuk memantaunya, untuk menghasilkan hasil sembuh. Untuk kasus konfirmasi, seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium atau swab. Nah, di sini tanpa gejala asimptomatik. Itu kalau tanpa gejala biasanya diwajibkan isolasi di rumah itu selama 14 hari tanpa swab kedua atau swab ulang. Ini untuk kasus konfirmasi ya. Kemudian untuk gejala ringan itu isolasi mandiri di rumah dan juga tanpa swab ulang. Kemudian tetap melakukan isolasi sampai 3 hari pemantauan, kemudian sampai dinyatakan sembuh. Dan kemudian untuk gejala sedang dilakukan rujukan ke rumah sakit darurat. Dan itu pun juga tanpa swab ulang. Dan yang terakhir gejala berat itu harus dilakukan rujukan ke rumah sakit rujukan khusus ya. Kemudian follow up atau dilakukan swab kedua. Jika sudah dilakukan swab kedua, kemudian kita tetap melakukan isolasi, sampai isolasi selesai. Kemudian 3 hari pemantauan baru dinyatakan sembuh. Nah, di sini setelah isolasi, apabila memenuhi salah satu kriteria berikut, bisa dikatakan selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut.
1. Kasus konfirmasi tanpa gejala asimptomatik yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up swab dengan tambah 14 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Dan yang kedua, kasus probable, kasus konfirmasi dengan gejala simptomatik yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up swab dihitung 14 hari, 10 hari sejak tanggal merasakan gejala dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Kemudian yang ketiga, kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala atau simptomatik yang mendapatkan hasil pemeriksaan follow up swab 1 kali negatif dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Tindakan vaksin guna mempercepat penyembuhan. Ini yang pertama, meningkatkan motivasi diri untuk sehat, kemudian mengurangi stres, minum obat yang diberikan secara teratur, istirahat cukup, makan makanan bergizi, meningkatkan pola hidup bersih dan sehat, meningkatkan asupan cairan atau minum air yang banyak. Kemudian untuk tindakan pemulihan, yaitu wajib isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Dan yang kedua, tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini yang harus dilakukan masyarakat jika ada warga yang terkena COVID. Jadi yang pertama, tidak memberikan stigma negatif pada keluarga. Yang kedua, memberikan bantuan moral dan material jika perlu. Membantu pelaksanaan tracing dengan bekerjasama dengan petugas kesehatan. Dan yang keempat, memberikan keterangan yang jujur kepada petugas saat dilakukan tracing. Yang kelima, kooperatif saat dilakukan tindak lanjut dari tracing, baik pemeriksaan swab atau evakuasi pasien. Dan yang keenam, ikut serta dalam pemantauan ODR. Jika ada tanda gejala curiga COVID, lapor langsung ke petugas. Nah, ini contoh protokol kesehatan di saat kita melakukan beribadah di pasar atau saat bersepeda ya. Dan selalu melakukan cuci tangan sesudah ataupun sebelum aktivitas. Nah, ini contohnya. Pemeriksaan suhu di saat kita mau melakukan aktivitas atau ke bank, contohnya ke bank atau di acara-acara pernikahan itu kita selalu melakukan pengecekan pada suhu. Nah ini, kemudian untuk penyemprotan desinfektan ya. Biasanya sudah selesai kegiatan itu biasanya kita harus selalu menyemprotkan desinfektan. Dan kemudian antibiotik merupakan pencegahan COVID-19. Untuk vaksin pencegahan COVID belum tersedia. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami aturkan terima kasih kepada Ibu Yeni Sri Wulan yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada narasumber kita Bapak Kiai Haji Zuhal Ma'ruf yang juga telah berbagi ilmunya kepada kita. Dan untuk terakhir adalah closing atau ucapan terima kasih yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu dosen pembimbing lapangan. Namun sebelumnya saya sebagai moderator apabila ada kesalahannya pamit undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu dosen pembimbing lapangan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, ini tadi sebenarnya ada sambutan di depan. Karena di jalan tadi ada kendala teknis, sehingga mohon maaf atas keterlambatannya. Untuk acara siang hari ini, semoga kegiatan webinar berjalan dengan baik, ada manfaatnya bagi kita semua. Dan saya selaku DPL dari kelompok 9 Staying Lawak atau Sono, sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena atas banyak kekurangan yang mungkin kami lakukan pada siang hari ini. Semoga bisa menutup kekurangan itu dari keterlambatan saya dengan manfaat yang bisa diperoleh dari webinar pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara webinar pada siang hari ini telah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Ibu Bidan Bu Yeni selaku penanggung jawab kesehatan di Desa Katerban. Mohon maaf Bu, ini mungkin pertemuan kita yang kedua yang dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya dan juga penyampaian materi yang sangat bermanfaat. Semoga kedepannya apa yang telah kita lakukan dapat mendatangkan manfaat Ibu, terutama bagi masyarakat Desa Katerban ke depannya. Semoga masyarakat Desa Katerban terutama dari manfaat webinar ini bisa mendatangkan manfaat dengan bisa memberikan keilmuan yang cukup sehingga masyarakat Desa Katerban bisa menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini dengan lebih baik ke depannya. Kemudian dari Pak Zuhal Ma'ruf, dosen Setaim senior saya, terima kasih. Jadi mohon maaf tidak bisa mengikuti keseluruhan dari penyampaian materi Pak Zuhal. Tapi saya sangat terima kasih sekali, saya bersyukur sekali Pak Zuhal berkenan untuk menyediakan waktunya mengisi acara webinar KPMIK Staying Lawak Tosono kelompok 9 Desa Katerban yang saya bina pada tahun ini. Ini karena tahun ini kita masih dalam keadaan prihatin. Negara kita terutama Kota Nganjuk tercinta sedang menghadapi pertarungan dengan COVID-19, sehingga KPMIK tahun ini atau bahasa terkenalnya dulu adalah KKN. KPMIK pada tahun ini agak sedikit berbeda Bu, terus terang karena situasi yang belum memungkinkan untuk terus berinteraksi dengan masyarakat secara total. Pesan dari Pak Wakil Bupati Pak Marhen kemarin kepada Staying diizinkan KKN atau KPMIK asalkan tetap sesuai dengan protokol kesehatan dan juga social distancing atau physical distancing. Sehingga perbedaan dari KPMIK atau KKN tahun kemarin dengan tahun ini adalah sekarang ada online-nya. Salah satunya dari kegiatan kelompok 9 ini adalah mengadakan webinar. Kita kemarin waktu menyusun program kegiatan sempat berpikir apa ya kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Katerban ini yang cocok dan bermanfaat ke depannya insya Allah kepada masyarakat nanti. Akhirnya kami memutuskan untuk mengangkat tema ini, yaitu peningkatan kualitas kesehatan dan gaya hidup bersih di tengah pandemi pada masyarakat Desa Katerban dalam perspektif keislaman. Kemarin perspektif keislamannya kami serahkan pada Pak Zuhal karena beliau adalah dosen senior kami, dosen pendidikan agama Islam jurusan tarbiyah, yang mana beliau lebih mumpuni untuk menyampaikan apa makna dari peningkatan kualitas kesehatan yang sesuai dengan perspektif keislaman. Dan untuk yang bidang kesehatan secara umum, saya percayakan penyampaian materinya kepada Bu Yeni, karena Bu Yeni adalah tokoh masyarakat sini yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan di Desa Katerban dan juga telah mendampingi kami. Terima kasih dari awal sampai ini mau akhir.
insya Allah ini seminggu lagi kegiatan KPR IKA kelompok 9 Desa Paterban akan berakhir, akan selesai. Insya Allah penutupan tanggal 26. Kami mohon Bu Yeni untuk berkenan hadir kembali karena pembukaan Bu Yeni kemarin bisa ikut, ini kegiatan ikut, penutupan kami harapkan juga bisa berpartisipasi. Terima kasih atas dukungannya, supportnya selama ini yang terus mengajar kami kelompok 9 untuk social distancing dan menjaga diri sesuai dengan protokol kesehatan dan meminimalisir kontak dengan masyarakat. Jika ada kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, tetap dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kedua narasumber kita pada webinar siang ini, kepada Bapak Zuhal, kepada Ibu Yeni. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika saya selaku DPL dalam membina dan mengarahkan mahasiswa KPM IKA kelompok 9 ada yang salah-salah. Selama ini saya mohon maaf, dan juga kepada para mahasiswa dan seluruh pihak yang terkait dalam terselenggaranya webinar KPM IKA ini dengan lancar, dengan sukses. Ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan para peserta webinar online yang berkenan hadir mengikuti acara webinar kali ini, saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.